mungkin diaman baterai terus sekaligus hidup 50 tahun. Maka negara yang menguasai teknologi baterai itu yang nanti akan menguasai. Kenapa? Karena kalau dulu negara yang kandungan minyaknya tinggi itu yang menguasai dunia. Kalau sekarang enggak. Negara yang mempunyai kandungan logam tanah jalan terbesar itu yang akan menguasai dunia. Dan Indonesia sebetulnya nomor 3. Cuma secara teknologi untuk pengelolaannya kita yang masih kalah jauh. Nikel, China banyak ambil dari kita. Padahal China itu kandungannya terbesar di dunia. Tapi manfaatkan garam itu dia ambil. Nanti kalau garamnya habis, punyanya dia cadangannya masih banyak. Itu pinter kan? Dan sekarang kalau kita lihat banyak sekali kendaraan listrik dari di China sudah ada lama itu Bapak. Kendaraan listrik sudah berkeliaran di jalanan. Kalau sepeda listrik sudah lama banget, gitu. Artinya di yang lain itu masih hidup. Di sana di kota tidak boleh lagi sepeda motor yang berbahan bakar, tapi sepeda motor listrik boleh masuk. Itu di kita baru mulai dengan adanya Perpres tahun 2022 itu baru mulai tahun 3. Tapi saya yakin 5 tahun ke depan itu bengkel independen kendaraan listrik sudah pasti mulai jalan. Kenapa? Karena sudah perlu dari dealer dan warranty yang sudah habis. Kalau ke dealer kan rata-rata lebih mahal Pak alamannya, lebih baik ke bengkel itu. Tapi untuk sepeda listrik itu Bapak, saya punya teman di Malang sini, saya sempat kaget. Nah, ini untuk motivasi dari mana? Bengkelnya itu hanya 1 produk. Tapi saya tanya omsetnya 1 tahun hampir 1 M. Hanya sepeda listrik itu. Saya yakin kalau dengannya di kota-kota dengan bengkel yang khusus dengan sepeda listrik belum ada. Iya kan? Maka itu kurang, sangat banyak sekali. Dan teknologinya jauh lebih simpel dan sederhana dibandingkan yang menggunakan motor barang. Sepeda listrik kecil-kecil itu Bapak, itu enggak. Dan ini seringkali rusak dari baterai. Dan itu saya tanya, saya sempat kaget. 1 M dalam 1 tahun, luar biasa. Artinya kalau dengan ngajarin anak nggak usah terlalu muluk-muluk. Teknologinya sepeda listrik aja mereka bisa itu. Karena saya sangat yakin sekali tempatnya di Bapak ada orang mulai pakai sepeda listrik di perumahan, di kampung-kampung sudah banyak yang punya. Begitu ada masalah, nongkrong sudah di rumahnya. Karena dibawa ke bengkel sepeda motor ditolak. Itu kebanyakan yang terjadi. Dibawa ke bengkel sepeda biasa juga ditolak. Jadi belum punya tempat. Maka ini peluang. Kemarin ya dari lembaga khusus dan pelatihan banyak Pak yang kita dari sini, dan bisanya jalan datar, alhamdulillah. Jadi banyak yang digeruduk upload, ada yang dipasir itu semua. Jadi kita akan baca. Baik Bapak. Karena ini mikro kredensial dengan waktu yang relatif singkat, nanti mohon maaf kalau penjelasan saya juga mungkin agak terlalu cepat ya. Tapi kalau dengan ada bingung, jangan menunggu kami memberikan kesempatan bertanya. Dengan langsung mengatakan Pak, mohon maaf saya mau tanya, seperti yang saya dengan Pak Profesor. Ya, supaya kita ada diskusi. Baik, yang pertama juga Pak, kita lihat dari jenis kendaraan listrik, terutama untuk R4. Ini ada 4 yang muncul di pasaran, yang muncul di lapangan. Itu kalau 2 yang paling kiri itu kategori yang hybrid. Ada HEV, hybrid electric vehicle. Hybrid electric vehicle, kemudian ada PHEV. Ada tambahan huruf P, plug-in hybrid electric vehicle. Ini ada semua di yang saya share dengan tadi, nggak usah dengan tulis, nggak apa-apa. Nah, bedanya kalau dengan dia dari gambar, kalau yang HEV, hybrid electric vehicle, dia hanya ada apa? Mesin. Gagalnya mau bensin dan gambaran orang bilang. Hanya bisa diisi bahan bakar dari luar. Tapi kalau ada huruf P-nya, plug-in hybrid, selain ada tempat untuk isi bahan bakar, dia juga ada steker atau colokan listrik. Artinya apa? Yang PHEV itu bisa dicas dari luar. Baterainya bisa dicas dari luar. Tapi kalau HEV, baterainya tidak bisa dicas dari luar.
Itu bedanya. Beda dari kendaraan hybrid yang ada. Ini Darion baru menunjukkan ya, Darion memunculkan HIB dan PHIB. Kemarin saya lihat reviewnya dipakai Jakarta Denpasar hanya sekali ngisi bensin dan sekali ngegas. Tembus 1.200 km. Luar biasa. Jadi tembus 1.200 km sekali ngegas dan sekali isi Jakarta. Jadi sekarang distannya sudah lebih panjang. Kemudian ada yang murni, ini Bu Bapak yang dikatakan elektrik vehicle sebetulnya yang BEV, baterai elektrik vehicle. Jadi baterai bis. Artinya apa? Dia sudah tidak hybrid, tidak ada lagi mesin motor bakar, tapi murni energinya tersimpan di baterai. Murni tenaganya dari motor listrik, namanya BEV. Contoh mungkin AEB, kemudian ada Ioniq ya, yang kita punya itu BEV. Jadi kalau dengan cari businya jelas tidak ada, karena mesinnya tidak ada. Ya. Tapi kalau yang hybrid dengan cari busi masih ketemu, atau dengan cari pompa injeksi dieselnya masih ketemu, tergantung hybridnya dia diesel atau yang bensin. Kemudian yang keempat ada FCEV, fuel cell electric vehicle. Jadi sekarang Tesla, Jepang, gitu, bahkan Korea juga banyak riset tentang fuel cell yang menggunakan hidrogen. Dari Jepang yang EV juga sudah ada Pak. Sudah ada, cuma memang di sini pamornya kalah sama yang produk Cina. Ya. Makanya sekarang Jepang lagi gencar riset yang menggunakan hidrogen. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kenapa sih sekarang fenomenanya muncul kendaraan listrik? Kembali lagi bahwa transportasi itu dikambing hitamkan karena isu lingkungan. Jadi isu lingkungan bahwa transportasi itu menyumbang polusi terbesar. Makanya kenapa akhirnya pabrikan kendaraan berlomba-lomba untuk menciptakan kendaraan listrik. Dan dua yang awal ini di Indonesia masih laku keras. Kenapa? Kenapa hybrid di Indonesia masih laku dijual? Karena infrastruktur elektrik kalau di kita itu masih belum rata. Jika contoh kalau misalnya saya punya BEV itu Bapak, saya mau jalan-jalan ke daerah, tapi di sana infrastrukturnya belum ada. Begitu habis memetas kemana? Kan bisa urut Pak ke rumah orang, yes. Tapi rata-rata di rumah orang di desa itu dayanya 450 maksimum 900. Baru ditolongin aja di situ sudah turun. Karena kalau kita punya kendaraan listrik, minimum listrik yang ada di rumah kita 2.200 minimum. Gitu. Jadi kalau jalan ke daerah kan habis bisa nyolokin Pak. Misalnya ke rumahnya saudara atau apa. Tapi ternyata listrik itu cuma 900 Pak, tidak mampu kan. Nah, oleh karena itu hybrid ini masih laku lagi. Nah, sejak kapan sih sebetulnya kendaraan listrik itu mulai muncul lagi? Sebetulnya Ibu Bapak, kendaraan listrik itu justru muncul lebih awal daripada yang berbahan bakar. Di era awal 1800-an itu sudah muncul kendaraan listrik. Yang mematenkan motor listrik pertama kali namanya Thomas Doppelkoff. Itu sekitar 1830-an itu juga nggak salah itu dipakai. Jadi di era awal 1800-an. Nah, tapi nanti suri baru di 97 mulai muncul lagi. Jadi awal tahun 1900-an nanti suri gara-gara Ford menciptakan T-model. Lebih murah, lebih kenceng, jadwalnya juga lebih jauh. Akhirnya kendaraan listrik mati suri. 92, jadi kan masih ingat mungkin tahun 92 atau belum lahir ya. Itu gencar protes tentang lingkungan. Waktu itu kalau di TV selalu beritanya ojon bolong. Yang disalahkan dikambing-hitamkan adalah transportasi. Maka akhirnya riset muncul lagi, 97 mulai muncul lagi. Waktu itu bumbenya pakai EV dari GM, General Motor. Ya. Disusul Nissan Leaf, kemudian Prius. Nissan Prius kan punya Pak. Cuma waktu itu di sini belum muncul. Nah, itu sejarah awalnya. Ini 4 yang muncul Bapak, jangan ingat ada hybrid electric vehicle,
plug-in hybrid electric vehicle. Kalau ada P-nya berarti bisa dicas dari luar baterainya, kalau nggak ada P-nya nggak bisa dicas dari luar. Bedanya itu. Kemudian baterai electric vehicle full dari baterai pasti harus dicas dari luar. Kan ada Pak yang nggak perlu ngecas dari luar, tapi di situ ada mesin, itu masuk yang hybrid. Kemudian ada FTEV, ini juga dicas dari luar, tapi bukan elektriknya yang dicas, diisi hidrogen. Kenapa yang ini perkembangannya agak lambat, Bapak? Permasalahannya bukan di drive sistemnya, tapi permasalahan pada storage dan transportasi hidrogennya itu yang sulit. Hidrogen itu tidak tapi bahaya. Hidrogen diambil dari apa? Air Bapak pecah menjadi oksigen dan hidrogen. Tapi kalau oksigen dan hidrogen ketemu dengan bunga api itu bahan peledak. Makanya storage-nya sama transportasinya lebih sulit. Itu yang menggambar perkembangan yang FTEV. Jadi hidrogen nanti dibuat menjadi elektrisitinya dipakai untuk menggerakkan motor listrik. Nah sekarang lagi banyak Tesla, Toyota juga mengembangkan hidrogen tapi langsung untuk membakar. Jadi internal combustion engine tapi pembakarannya menggunakan hidrogen. Yang betul-betul habis yang tidak memerlukan pembakaran yang menggunakan hidrogen atau fuel cell ya hidrogen masuk nanti keluarnya adalah elektrik, gas buangnya adalah H2O, uap air. Nah, itu Bapak, apakah kendaraan listrik ini sesuai dengan motornya bahwa dia clean energy, bahwa dia zero emission? Kira-kira menurut Bapak, dia benar-benar zero emission nggak? Zero. Emisi zero ya. Kita nggak lebih Zero. Ini kan nggak ada engine-nya, Iya. tidak ada pembakaran. Apakah dia zero emission? Zero. Kenapa? Kalau ini elektrisitinya masih di produk kayak di Python misalnya, Python itu? Python ya Pak Rey. Pak Rey Banyuwangi pasti sering mengalami di situ. Di Python pasti memunculkan yang namanya polusi. Tapi kalau misalnya elektriknya diambil dari tenaga matahari, ya pakai solar charging station atau energi kinetik dari air terjun atau green energy, baru di situ lebih clean energy. Tapi kalau masih menggunakan bahan bakar fosil, entah itu minyak atau batu bara, pasti masih memunculkan yang namanya polusi. Hanya saja polusinya dipindahkan di satu tempat. Ini Ibu Bapak. Harapannya di kota biar lebih bersih. Jadi bukan berarti benar-benar zero emission. Nah, yang dikatakan hybrid Ibu Bapak, kenapa kok muncul hybrid ya? Berarti harus ada dua sumber penggerak. Rata-rata di kita baru hybrid ada dua sumber penggerak. Tahun 96 saya pernah melihat ada hybrid 3 Ibu Bapak. Tapi itu baru bisa dan ternyata tidak keluar ke production aku dari BB. Hybrid 3 ada 3 sumber penggerak. Tapi kalau yang ada di pasaran kita rata-rata baru 2 sumber penggerak. Ada kendaraan berbahan bakar minyak dan kendaraan listrik dijadikan satu, namanya kendaraan hybrid. Jadi kalau dengan istilah hybrid pasti di situ lebih dari satu. Apapun tidak hanya di EV itu Bapak. Nah, kita baru melihat di sana perpaduannya, karena sudah ada komando, ada gugur, di pabrik itu Bapak yang mau istilahnya jamaah biar sempat ikut jamaah, saat itu bisa makan siang, posisinya ini lihatnya juga kan semua, atau ada yang di Pak? Belakang. Di depan. Di depan saya. Bima. Di rumah. Oh. Di rumah, nggak boleh, terima kasih ya.